bertamu, berhias, berpakaian, menerima tamu, perjalanan. Nah, kira-kira apakah materi yang akan kita pelajari pada pagi hari ini? Nice, benar sekali. Hari ini kita akan belajar mengenai adab berpakaian, berhias, perjalanan, bertamu, dan menerima tamu. Assalamualaikum. Salam selamat dan sejahtera, saling mendoakan di antara kita. Jawablah, jawablah. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah. Apakah ada yang tidak masuk pada pagi hari ini? Ya, kita doakan semoga teman kita yang sakit segera diberikan kesehatan dan segera diberikan kesembuhan agar bisa mengikuti pembelajaran seperti biasanya. Dan tak lupa kita doakan juga kepada teman kita yang sedang keperluan atau izin, semoga senantiasa diberikan kemudahan dan kelancaran oleh Allah SWT. Amin, Allahumma amin. Sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin, Allahumma amin. Bagaimana? Apakah sudah siap untuk melakukan pembelajaran pada pagi hari ini? Ibu ingin mengetahui seberapa besar sih konsentrasi kalian untuk melakukan pembelajaran pada pagi hari ini. Jadi ibu punya game, namanya itu game tepuk. Kalau ibu bilang red, maka 1 tepuk. Kalau ibu bilang green, maka 2 tepuk. Kalau ibu bilang yellow, maka 3 tepuk. Kalau ibu bilang black, tanpa tepuk. Bagaimana? Sudah bisa dipahami? Nah, kita mulai ya gamenya pada hari ini. Ibu hitung dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3. Black, red, green, yellow. Black, red, green, yellow. Nah, alhamdulillah ternyata semua anak-anak ibu ini sudah siap, sudah konsentrasi, sudah panas otaknya untuk mengikuti pembelajaran pada pagi hari ini. Baiklah, mari kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini. Nah, baiklah anak-anak. Pertama, kita akan belajar mengenai adab berpakaian. Adab berpakaian. Nah, pakaian ini apa sih? Dalam istilah Al-Quran, pakaian itu terdapat 3 istilah. Yang pertama yaitu libas. Libas ini artinya penutup. Yang kedua yaitu siyab atau saub, yang berarti pada dasarnya bahan pakaian ini ada dengan tujuan untuk digunakan. Kemudian yang ketiga yaitu sarobil. Sarobil ini artinya pakaian dari bahan apapun. Jadi sudah jelas ya adanya ada berpakaian ini karena di dalam Al-Quran sudah dijelaskan ada 3 istilah mengenai arti pakaian. Nah, kemudian apa sih dalil Al-Quran atau hadis yang menjelaskan mengenai adab berpakaian? Jadi anak-anak, adab berpakaian itu sudah ada dalam Quran surat Al-A'raf ayat 22 yang berbunyi, mari kita baca bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Falamma daqa syajarata badat lahuma sawatuhuma wa tafiqa yahsifani alaihima min waraqil jannah. Shadaqallahul azim. Artinya, tatkala keduanya telah merasai buah kayu itu, nampaklah bagi keduanya aurat-auratnya, dan mulailah keduanya menutupinya dengan daun-daun surga. Anak-anak, di dalam Quran surat Al-A'raf ayat 22 telah jelas Allah ini memerintahkan kepada kita untuk menutup tubuh kita, karena perintah ini sudah ada sejak Nabi Adam dan Siti Hawa itu berada di surga. Jadi Allah ini ingin kita sebagai seorang muslim dan muslimah itu menutup tubuh kita dengan pakaian atau penutup yang lainnya. Kemudian setelah kita mengetahui tentang apa itu ada berpakaian, bagaimana dalilnya, kita akan belajar mengenai fungsi pakaian. Nah, jadi fungsi pakaian itu ada 3, anak-anak. Yang pertama, untuk menutup diri. Jadi kita sebagai seorang muslim dan muslimah itu pasti ada auratnya. Aurat ini apa? Aurat ini adalah aib atau sesuatu yang harus ditutupi. Jadi untuk menutup diri atau menutup aurat. Jadi kita harus menutup aurat itu. Seperti halnya perempuan. Auratnya apa, ayo? Yaitu seluruh tubuh kecuali telapak tangan dan wajah. Jadi selain itu, sebagai anak-anak ibu yang perempuan ini harus ditutupi, yaitu dengan memakai baju yang tertutup, yang tidak terawang, yang tidak ketat, dan memakai hijab. Kemudian untuk laki-laki apa? Dari pusar ke lutut. Jadi selebihnya itu tidak termasuk sesuatu yang harus ditutupi. Jadi paham ya anak-anak, mengapa kita diperintahkan untuk menutup tubuh kita dengan pakaian? Karena pakaian ini berfungsi yang pertama untuk menutup aurat atau menutup diri, dan yang kedua sebagai identitas. Nah, seorang manusia itu ada laki-laki dan ada perempuan. Jadi untuk membedakan antara keduanya ini, maka kita disyariatkan untuk menggunakan pakaian, karena antara laki-laki dan perempuan pakaiannya itu berbeda. Kemudian yang ketiga yaitu untuk melindungi diri dari bencana. Jadi agar manusia ini tidak terkena panas terus-terusan yang nantinya akan sakit, maka dari itu pakaian ini berfungsi untuk melindungi manusia dari bencana. Dan ketika peperangan, seperti zaman-zaman Rasulullah, ketika ada perang, itu ada pakaian besi yang digunakan untuk melindunginya dari peperangan. Jadi gitu ya, fungsi dari pakaian itu ada 3. Nah, setelah kita mengetahui fungsinya, kira-kira pasti kalian bertanya-tanya kan, bagaimana sih adab kita dalam berpakaian? Jadi adab kita dalam berpakaian yang pertama yaitu menggunakan pakaian yang dapat menutupi tubuh kita, bukan hanya yang menutupi ya, tapi tidak ketat, tidak terawang, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, disunahkan untuk memakai pakaian yang berwarna putih. Dan yang ketiga, lebih baiknya jika kita menggunakan pakaian itu dari kanan. Kemudian disunahkan untuk berdoa sebelum memakai pakaian. Dan yang terakhir yaitu pakailah pakaian yang bersih dan rapi. Setelah kita mempelajari tentang adab berpakaian, yang kedua yaitu kita mempelajari tentang adab berhias. Nah, berhias ini apa sih? Berhias ini adalah bagaimana cara seseorang itu untuk mempercantik dirinya atau memperindah dirinya. Jadi wajar antara manusia itu yang ingin berhias, itu wajar anak-anak. Anak-anak ibu yang perempuan kalau mau berhias itu wajar. Anak-anak laki-laki ibu yang mau berhias bukan berarti dandan ya. Bisa halnya kalau laki-laki itu kadang membenarkan rambutnya pakai
minyak rambut. Nah itu nggak apa-apa, itu wajar, namanya juga manusia, jadi nggak apa-apa kita berhias, asalkan tujuan utama kita untuk berhias itu lebih diutamakan untuk ibadah atau mencari ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena sebenarnya kita berhias ini termasuk hal yang berlebih-lebihan, termasuk hal yang tidak terlalu dipentingkan. Jadi oleh karena itu kita diperbolehkan untuk berhias, akan tetapi diutamakan untuk ibadah atau mencari ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa sih dalil yang mendasari adanya adab berhias ini? Yaitu ada pada Quran surat Al-A'raf ayat 31. Mari kita baca bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya bani Adam khudhu zinatakum 'inda kulli masjidin wa kulu washrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Shadaqallahul adzim. Artinya, wahai anak cucu Adam, pakailah pakaianmu yang bagus pada setiap memasuki masjid, makan dan minumlah, tetapi jangan berlebihan. Sungguh Allah tidak menyukai orang yang berlebihan. Nah, dari ayat ini sudah jelaskan bahwa kita ini boleh memperindah, akan tetapi jangan sampai berlebih-lebihan. Setelah kita membaca dalil yang mendasari tentang adab berhias, jadi di dalam berhias ini anak-anak ada rambu-rambunya. Jadi bukan hanya lampu merah yang ada rambu-rambunya, akan tetapi dalam berhias kita juga mempunyai rambu-rambu. Islam itu mempunyai rambu-rambu, mempunyai batas-batasan. Nah, mempunyai ketentuan-ketentuan. Jadi, apa sih ketentuan-ketentuan dalam berhias? Yang pertama yaitu niat. Nah, innamal a'malu bin niat. Segala sesuatu itu berawal dari niat. Jadi kita berhias itu boleh, akan tetapi niatnya harus karena ibadah, karena mencari ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, jangan berlebih-lebihan. Dan yang ketiga, dilarang berhias dengan menggunakan bahan-bahan dari hal-hal yang dilarang oleh Islam. Kemudian yang terakhir yaitu dilarang berhias menyerupai orang-orang jahiliyah. Jadi seperti itu ya anak-anak, rambu-rambu atau ketentuan-ketentuan dalam berhias yang disyariatkan oleh Islam. Kemudian apa sih adab-adab dalam berhias itu? Yang pertama, sebagai seorang perempuan itu dilarang berhias menyerupai laki-laki, dan laki-laki pun dilarang untuk menyerupai perempuan. Kemudian dilarang untuk bertato atau mencukur alis, itu tidak boleh ya. Jadi biasanya laki-laki ini suka bertato untuk menghias dirinya, padahal itu tidak boleh anak-anak. Kemudian perempuan kadang untuk mempercantik dirinya itu mencukur alisnya atau mensulam bulu matanya. Nah itu tidak boleh anak-anak, benar-benar tidak boleh ya, itu dilarang. Jadi untuk anak-anak ibu yang laki-laki maupun yang perempuan, jangan sampai melakukan hal itu. Kemudian yang terakhir yaitu kita ini dilarang untuk memakai berhias kecuali karena niatnya ibadah. Jadi seperti itu ya anak-anak, dapat dipahami mengenai adab berhias. Oke, kita lanjut ke adab selanjutnya, yaitu adab perjalanan. Setelah kita mengetahui tentang adab berhias dan adab berpakaian, yang selanjutnya yaitu adab perjalanan. Nah, perjalanan ini dalam bahasa Arab biasa dikenal dengan kata safar, yang artinya sama, yaitu perjalanan. Nah, kemudian apa sih adab-adab dalam perjalanan itu? Jadi adab-adab perjalanan itu ada 3. Yang pertama yaitu kita harus berdoa sebelum berangkat. Jadi biasakan sebelum kita pergi itu kita berdoa, yaitu
Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Setelah kita berdoa, kemudian barulah kita berangkat. Nah, ketika di dalam perjalanan kita dianjurkan untuk berdoa kembali, yaitu berdoa Subhanalladzi sakhkhara lana hada wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Nah, kemudian setelah selesai kita berdoa, ketika kita sudah berada di dalam perjalanan, adab yang terakhir, yang ketiga, yaitu ucapkan rasa syukur alhamdulillah ketika kita kembali dari perjalanan. Rasa syukur tersebut diucapkan karena kita bersyukur Allah telah memberikan kita perlindungan, telah memberikan kita kelancaran selama kita melakukan perjalanan. Bukan hanya itu ya anak-anak, ketika kita sedang di dalam perjalanan, kemudian kita melihat di perjalanan ini ada bangunan besar, kemudian ada pemandangan yang indah. Nah, itu kita dianjurkan untuk mengucap subhanallah atas indahnya atau atas kagumnya kita terhadap ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, setelah kita mengetahui tentang adab bagaimana cara kita bertamu, yaitu yang sekarang adab bagaimana kita menerima tamu. Jadi kadang kan ada tamu ya yang datang ke rumah kita. Jadi bagaimana sih cara kita menyikapi tamu tersebut? Yaitu yang pertama, kita harus berpenampilan sopan yang terlihat rapi. Ya, rapi bukan artian kita harus pakai seragam atau pakai kemeja atau pakai jas, itu enggak. Intinya yang sopan, yang setidaknya dipandang oleh tamu kita ini baik. Jadi misal ya, teman kita mau ke rumah, kita pakai pakaian baju tidur, kan gak enak dipandang. Seakan-akan kayak kita ini gak siap, seakan-akan kita ini sedang tidur, kan gak enak dipandang. Jadi usahakan kita memakai pakaian yang sopan. Kemudian setelah itu jawablah salam dari tamu. Jadi ketika tamu kita mengucap assalamualaikum, lebih lengkapnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kemudian kita sebagai tuan rumahnya kita menjawab waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seperti itu. Nah, kemudian tamu ini masuk. Nah, ketika masuk, kita ini jangan jangan bersikap seolah-olah kita ini malas, seolah-olah kita ini nggak suka kalau dia itu datang ke rumah kita. Tuh jangan. Ya, walaupun kita misal banyak masalah ataupun kita ini sedang sibuk atau bagaimanapun, ketika ada tamu datang ke rumah kita, usahakan kita berwajah ceria, berwajah kayak senang sekali karena tamu itu telah datang ke rumah kita. Jadi seperti itu. Kemudian ketika tamu ini sudah duduk, kita dianjurkan untuk memberi hidangan, memberi makanan atau memberi minuman kepada tamu tersebut. Terus ada lagi, kadang misal gini, kita sedang kedatangan tamu ya. Nah, tamu ini lama sekali yang bertamu di rumah kita. Jadi kita ini merasa bosan, merasa kayak dikit-dikit kita lihat jam, dikit-dikit kita kayak gini, kayak gimana ya, kayak berekspresi lelah gitu loh, bosan karena tamu itu lama. Itu jangan ya, jangan seperti itu. Pokoknya kita harus tetap bersikap ceria, tetap bersikap senyum, tetap berwajah senyum dan lain sebagainya. Kemudian ketika tamu ini sudah selesai kan pulang. Nah, tamu kan pasti mengucap assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh gitu kan. Ya, kita jawab lagi waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, dan kita ucapkan terima kasih karena telah hadir di rumah kita. Kemudian antarlah tamu tersebut sampai di depan rumah. Jadi seperti itu anak-anak, adab-adab dalam menerima tamu. Kadang kan kita kalau sama sesama teman itu ya kayak gitu ya, seperti yang ibu jelaskan di awal tadi tentang bertamu. Karena kalau iki lo cuman temanku, ini lo
udah teman dekat. Jadi kayak dianggap sopan santun itu udah nggak berguna. Padahal itu berguna sekali. Dari hal kecil kita itu pasti bisa berbuat baik di hal-hal yang besar. Akan mudah kita melakukan hal-hal yang besar. Jadi walaupun itu teman dekat kita atau sahabat kita atau apa, sopan santun itu tetap harus dijaga. Jadi usahakan adab tentang menerima tamu itu kalian terapkan ketika ada tamu datang ke rumah kalian. Dalil Al-Quran yang menjelaskan mengenai adab bertamu itu ada pada Quran Surat An-Nur ayat 27 yang berbunyi, mari kita baca bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tadkhulu buyutan ghayra buyutikum hatta tasta'nisu wa tusallimu ala ahliha. Dzalikum khairul lakum la'allakum tadhakkarun. Shadaqallahul adzim. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memasuki rumah yang bukan rumahmu sebelum meminta izin dan memberi salam kepada penghuninya. Yang demikian itu lebih baik bagimu agar kamu selalu ingat. Menurut Rasulullah SAW, meminta izin maksimal boleh dilakukan 3 kali. Apabila tidak ada jawaban, yang akan bertamu kembali pulang. Jangan sekali-kali masuk rumah orang lain tanpa izin, karena di samping tidak menyenangkan bahkan mengganggu tuan rumah, juga dapat berakibat negatif kepada tamu itu sendiri. Rasulullah SAW bersabda, Idza sta'dana ahadukum thalatha falamu yu'danu lahu falyarji'u. Jika seseorang di antara kamu telah meminta izin 3 kali lalu tidak diizinkan, maka hendaklah dia kembali. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Jadi dalam hadis ini dijelaskan bahwa saat kita bertamu, apabila tuan rumahnya ini tidak membukakan pintu ketika kita sudah mengetuknya 3 kali, maka kita dianjurkan untuk kembali. Jangan malah kita memaksa untuk tetap masuk atau membuka pintu tersebut. Nah, jadi ibu ingin tahu kira-kira anak-anak ibu ini sudah bisa memahami atau sudah bisa menangkap atau tidak pembelajaran yang sudah ibu jelaskan tadi. Jadi ibu punya permainan, namanya balonku adalah ilmuku. Nah, jadi permainannya itu seperti ini. Ibu akan menyediakan 4 balon. Sebelumnya, ibu akan membagi. Karena ini ada 40 anak, maka ibu akan membaginya menjadi 4 kelompok, sehingga setiap satu kelompok ada 10 anak. Nah, nanti ibu akan mempunyai 4 balon. Nah, untuk membeli balon tersebut, setiap kelompok wajib membeli 1 balon. Nah, untuk membelinya itu bukan dengan uang, akan tetapi membelinya dengan ilmu. Ya, jadi bisa dipahami ya. Game ini siapa cepat dia dapat. Jadi seperti itu. Untuk mempersingkat waktu, kita mulai ya gamenya dari sekarang. Jadi ini ibu ada 4 balon. Ini ada balon kuning, putih, kemudian ada balon biru berhias, dan ada balon hijau. Bertamu dan menerima tamu. Jadi masing-masing kelompok silahkan mau membeli, akan tapi untuk membelinya ini harus memakai ilmu. Nah, ibu persilahkan dari kelompok 1 sampai kelompok 4, silahkan siapa yang mau membeli duluan. Baiklah, dari kelompok 1, iya, tentang
Yang mana? Yang hijau. Oh, yang hijau. Berarti tentang bertamu dan menerima tamu. Silahkan ilmunya. Islam mengatur tata cara tersebut diantaranya A. Memilih waktu yang tepat, B. Mengetuk pintu atau membunyikan bel, C. Tamu laki-laki dilarang masuk ke dalam rumah apabila tuan rumah hanya seorang wanita, D. Memperkenalkan diri. Ya, benar sekali. Apa yang telah dijelaskan oleh Susan ini sangat jelas sekali. Sudah sesuai dengan apa yang Ibu jelaskan, yaitu tentang ada bertamu dan menerima tamu. Kemudian untuk kelompok selanjutnya, tinggal kelompok 2, 3, dan 4. Silahkan yang mau membeli. Dari kelompok 3 akan membeli yang warna kuning. Nah, warna kuning ini tentang balon berpakaian. Silahkan ilmunya untuk membeli. Ada berpakaian. Yang pertama, kita harus memakai pakaian yang bersih dan rapi. Kemudian kita harus memakai pakaian sesuai jenisnya. Benar sekali, mantap. Jadi Salim ini telah menjelaskan mengenai ada berpakaian. Ya, jawabannya sudah bagus, sudah tepat, sudah cara menyampaikannya sudah sudah luas, sudah termasuk dengan apa yang telah Ibu jelaskan tadi. Terima kasih ya untuk kelompok 2. Kemudian untuk kelompok selanjutnya tinggal kelompok 3 dan kelompok 4. Siapa dulu? Kelompok 4. Oke, kelompok 4 akan membeli balon warna putih. Nah, balon warna putih ini tentang ada perjalanan. Silahkan ilmunya disampaikan. Ada perjalanan yaitu ada 3. 1. Berdoa sebelum berangkat, 2. Berdoa saat di perjalanan, dan bersyukur ketika kembali. Ya, benar sekali, mantap banget. Nice. Untuk siapa namanya? Rina. Ya, untuk Rina sangat benar sekali, sudah cukup. Jawabannya itu sudah singkat tapi menyeluruh. Terima kasih untuk kelompok 4. Kemudian kelompok yang terakhir berarti kelompok 3 mendapatkan balon berhias. Nah, silakan ilmunya disampaikan. Ada beberapa hal yang diharamkan dalam perhiasan. 1. Bagi laki-laki memakai emas dan sutra. 2. Pakaian yang mempertajam bagian tubuh atau pakaian ketat. Good. Sangat benar sekali anak-anak. Jadi tentang berhias ini siapa namanya? Joko sudah benar-benar menyampaikan sesuai dengan apa yang ia tangkap, apa yang telah Ibu sampaikan tadi. Jadi alhamdulillah dengan adanya game yang Ibu berikan ini, alhamdulillah insya Allah sudah bisa memberikan semangat buat kalian untuk terus belajar dan mengingat serta terus mengolah informasi yang didapat dan mendiskusikannya dengan temannya. Jadi terima kasih untuk partisipasinya. Ibu sangat suka sekali untuk anak-anak Ibu ini. Kesimpulan yang dapat kita ambil pada pembelajaran hari ini, yang pertama, dalam diri manusia itu auratnya harus tertutup. Namun karena godaan setan, maka aurat manusia ini menjadi terbuka. Jadi banyak manusia-manusia yang mencoba untuk membuka aurat yang seharusnya itu tertutupi. Untuk itu adanya ada berpakaian untuk menutup aurat itu agar kita ini sesuai dengan masa-masa Nabi Adam dan Siti Hawa. Kemudian dalam konteks kehidupan modern, pakaian bukan sekedar difungsikan untuk menutup aurat dan melindungi tubuh dari sengatan matahari dan bencana, tetapi juga difungsikan untuk meningkatkan keindahan bagi pemakainya. Dan dari sinilah berkembangnya model pakaian. Kemudian, mencintai keindahan adalah fitrah manusia yang dicapainya melalui kegiatan berhias.
Islam mengajarkan berhias bukan hanya untuk memenuhi selera keindahan diri sendiri dan sosial, akan tetapi lebih diutamakan untuk beribadah kepada Allah SWT. Dan yang keempat ada safar atau perjalanan adalah kebiasaan umat manusia sejak dahulu kala. Kebiasaan ini dapat meningkatkan pengetahuan dan keimanan kepada Allah SWT. Kemajuan bangsa-bangsa terdahulu tidak terlepas dari kebiasaannya mengadakan perjalanan. Dan yang terakhir, sebagai manusia sosial, maka kita ini tidak jarang melakukan silaturahmi atau berkunjung dari rumah yang satu ke rumah yang lainnya dengan adanya tujuan tertentu atau tanpa adanya tujuan tertentu. Jadi itu kesimpulan yang dapat kita ambil dari pembelajaran pada hari ini. Anak-anak, apabila ada penjelasan ibu yang terlalu cepat atau ada penjelasan ibu yang kurang dipahami, itu jangan malu untuk bertanya. Malu bertanya sesat di jalan, jadi jangan pernah malu. Silakan bertanya kan tentang ada berpakaian, ada bertamu, ada perjalanan, berhias, menerima tamu. Ini sangat penting sekali. Kalau ibu tidak mengajarkan sekarang kepada kalian, kalau kalian tidak bisa memahami sekarang, maka akan sulit, ya, karena ini sangat penting. Bagaimana cara kalian berpakaian dalam Islam, bagaimana cara kalian berhias dalam Islam, bagaimana cara kalian melakukan perjalanan, bagaimana cara kalian bertamu dan menerima tamu sesuai dengan syariat Islam. Jadi ini sangat penting. Jadi jangan malu jika ada hal yang kurang jelas. Kira-kira ada penjelasan yang kurang dipahami? Tidak ada ya? Ya, mungkin sudah cukup ya, sudah jelas, alhamdulillah. Sebelum Ibu tutup pembelajaran pada pagi hari ini, Ibu harap kalian menjadi pemuda-pemudi yang mampu menegakkan kesopanan dimanapun dan kapanpun kalian berada. Ya, kesopanan itu penting. Kalau kalian bisa sopan, maka kalian mengetahui pakaian apa yang harus kalian pakai. Kalau kalian sudah mengetahui bagaimana cara berpakaian yang baik, maka kalian akan mengetahui juga bagaimana cara kalian menghias diri kalian. Menghias yang diutamakan untuk beribadah. Kemudian setelah itu kalian juga mengetahui bagaimana adab-adab dalam perjalanan, bertamu dan menerima tamu. Jadi Ibu harap kalian menjadi pemuda dan pemudi yang berakhlakul karimah, yang mampu menegakkan kesopanan. Mungkin cukup sekian penjelasan dari Ibu. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Apabila ada yang ditanyakan, silahkan bisa ketik di kolom komentar, atau bisa datang ke kantor Ibu, atau bisa memberi pesan kepada Ibu. Silahkan, Ibu akan welcome kepada kalian. Mungkin cukup sekian ya. Sebelum kita tutup, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.